Siap atau tidak, kita sudah berada di penghujung karir para superstar NBA seperti LeBron James, Kevin Durant, dan Stephen Curry. Ketiga pemain tersebut merupakan ikon dari NBA sejak medio 2010-an hingga sekarang. Meskipun masih bermain di level tertinggi permainan mereka, nyatanya ketiga calon Hall of Famer tersebut memiliki rata-rata usia 35 tahun. Memang liga saat ini masih mempunyai para superstar sekaliber Nikola Jokic, Joel Embiid, Luka Doncic, dan Jason Tatum yang masih berada di peak performance-nya. Tetapi jangan lupakan tim muda yang nanti akan mendominasi NBA di 5 hingga 10 tahun ke depan. Ada beberapa tim yang memiliki young core atau beberapa pemain muda yang cukup menjanjikan. Yang pertama, Detroit Pistons. Tim berjuluk Motor City tersebut telah menjadi tim mediocre dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun. Meskipun lolos ke babak playoff pada musim 2015-2016 dan musim 2018-2019, pemilik 3 gelar NBA itu tidak pernah meraih kemenangan sekalipun. Detroit Pistons merupakan satu-satunya franchise di NBA yang belum pernah menang di babak playoff sejak tahun 2008. Hal itu dikarenakan trajektori tim ini tidak jelas selama bertahun-tahun. Selain manajemen draft yang buruk, mereka juga tidak memiliki daya tarik bagi pemain bintang untuk bergabung karena bukan tim big market. Namun fans Pistons nampaknya sudah bisa tersenyum lebar karena mereka saat ini memiliki masa depan yang cukup cerah. Pada NBA Draft 2023, Detroit berhasil mendaratkan guard dari Overtime Elite, Ausar Thompson yang berusia 20 tahun. Selain Ausar, mereka juga memiliki Cade Cunningham yang didraft pada urutan pertama pada tahun 2021 lalu. Cade saat ini masih berusia 21 tahun dan memiliki potensi menjadi All-Star. Selain mereka berdua, ada juga Jaden Ivey dan Killian Hayes, duo combo guard dengan kemampuan shooting dan playmaking yang cukup baik yang sama-sama masih berusia 21 tahun. Ditambah beberapa big man dengan kombinasi atribut offense dan defense dalam diri Jalen Duren 19 tahun, Isaiah Stewart 22 tahun, dan James Wiseman yang didapat via trade dari Golden State Warriors yang masih berusia 22 tahun. Skuad Detroit Pistons saat ini memiliki rata-rata usia 24,5 tahun. Bersama pelatih anyar Monty Williams, Pistons akan tancap gas dan menargetkan finish di play-in tournament pada musim depan. Yang kedua masih dari wilayah timur, Orlando Magic. Magic mulai masuk fase rebuild sejak men-trade 3 pemain penting mereka pada trade deadline tahun 2021 lalu, yaitu Evan Fournier ke Boston Celtics, Aaron Gordon ke Denver Nuggets, dan All-Star mereka Nikola Vucevic ke Chicago Bulls dengan imbalan Wendell Carter Jr. dan beberapa future first round pick. Dari sinilah pundi-pundi aset rebuild Magic dikumpulkan. Dimulai dari menunjuk pelatih muda Jamal Mosley menggantikan Steve Clifford sebagai pelatih mereka pada Juni 2021 dan mendraft 2 talenta muda, Jalen Suggs pada urutan ke-5 dan Franz Wagner pada urutan 8 pada NBA Draft tahun 2021. Proses rebuild Orlando Magic masih berlangsung setelah itu, di mana mereka dihadiahi draft pick nomor 1 pada NBA Draft tahun 2022 dan memilih Paolo Banchero. Yang terbaru, mereka mendraft point guard dari Arkansas pada urutan ke-6, Anthony Black dan Jet Howard dari Michigan State pada urutan ke-11. Selain mereka, Magic juga memiliki beberapa young core yang masih berusia di bawah 25 tahun, seperti Cole Anthony, Markelle Fultz, Jonathan Isaac, dan Chuma Okeke. Roster Orlando Magic saat ini rata-rata berusia 24,3 tahun dengan talenta yang cukup menjanjikan. Kita beralih ke wilayah barat, ada Houston Rockets. Setelah menjadi tim langganan playoff selama beberapa musim bersama James Harden, Houston Rockets akhirnya harus masuk fase rebuild pada musim 2020-2021 setelah memindahkan Harden ke Brooklyn Nets dengan imbalan beberapa future draft pick.
Houston Rockets menjadi tim mediocre selama 3 musim terakhir dengan rekor 59-177, di mana hanya menyentuh persentase kemenangan sebesar 25%. Walaupun pada span waktu tersebut mereka tidak pernah mendapat draft pick nomor 1, namun tim asal negara bagian Texas itu melakukan kerja bagus dengan mendraft Jalen Green pada urutan kedua dan men-trade future draft pick ke OKC untuk mengambil Alperen Sengun pada NBA Draft tahun 2021. Pada draft tahun 2022, mereka memilih Jabari Smith Jr. di urutan ketiga dan Tari Eason pada urutan ke-17, dan yang terbaru, mereka mendraft Amen Thompson dan Cam Whitmore pada NBA Draft 2023. Houston Rockets saat ini memiliki segudang talenta muda yang cukup potensial di bawah pelatih anyar Ime Udoka. Roster mereka rata-rata berusia 25,9 tahun. Jadi tidak ada alasan lagi bagi Rockets untuk tidak tampil kompetitif musim ini dengan young core yang mereka punya, ditambah dengan penambahan para pemain senior yang baru direkrut dari free agent seperti Fred VanVleet, Dillon Brooks, dan Jeff Green untuk menjadi mentor mereka. Berikutnya masih di negara bagian Texas, ada San Antonio Spurs. Sejak musim 1997-1998, ketika Greg Popovich pertama kali menjadi head coach Spurs, tim ini tidak pernah absen dari babak playoff. Mereka membangun dinasti bersama Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili, Tony Parker, dan beberapa pemain penting lainnya hingga berhasil membawa pulang 5 trofi Larry O'Brien ke San Antonio. Namun setelah 22 tahun selalu menjadi tim yang kompetitif, franchise yang bermarkas di AT&T Center tersebut akhirnya masuk fase rebuild. Dimulai dengan di-trade-nya DeMar DeRozan ke Bulls pada off-season 2021, disusul dengan melepas pilar penting mereka lainnya seperti Derek White, DeJounte Murray, dan Jakob Poeltl. Spurs memang memiliki history draft yang cukup bagus. Keldon Johnson yang merupakan tulang punggung tim ini pada musim kemarin di draft pada urutan ke-29 pada NBA Draft tahun 2019. Disusul Devin Vassell yang di draft di urutan 11 pada draft tahun 2020, Jeremy Sohan, Malachi Branham, dan Blake Wesley yang semuanya di draft di ronde pertama pada draft tahun 2022. Dan tentu saja, generational talent Victor Wembanyama yang mereka draft di urutan pertama pada draft tahun ini. Selain nama-nama yang kami sebutkan tadi, ada beberapa pemain muda potensial Spurs yang masih berada di bawah usia 23 tahun, seperti Trey Jones, Dominic Barlow, Julian Champagnie, dan Sidi Sissoko. Rata-rata roster Spurs saat ini berusia 24,6 tahun. Yang menjadi focal point dari tim ini tentu saja Victor Wembanyama. Masuknya Wemby secara otomatis akan memperbaiki defense Spurs yang pada musim lalu memiliki defensive rating paling buruk di NBA. Dan yang terakhir, Oklahoma City Thunder. Semenjak direlokasi dari Seattle, OKC Thunder selalu tampil konsisten dan langganan bermain di babak postseason, dimulai dari era Big Three Durant, Westbrook, dan Harden hingga era Westbrook dan Paul George. Tim ini hanya absen di babak playoff sebanyak 2 kali, yaitu pada musim 2008-2009 dan musim 2014-2015. Era rebuild OKC Thunder dimulai ketika GM mereka, Sam Presti, menukar Paul George ke LA Clippers dan Russell Westbrook ke Houston Rockets dengan imbalan 9 first round pick. 5 dari Clippers dan 4 dari Rockets. Dari sinilah pundi-pundi first round pick OKC mulai dikumpulkan, dan menurut laporan dari analis ESPN Adrian Wojnarowski, OKC Thunder telah menggenggam 35 draft pick untuk 7 tahun ke depan dengan 15 first round pick di dalamnya. Tak hanya itu, OKC Thunder saat ini memiliki young core atau para pemain muda potensial yang akan membawa mereka mendominasi NBA di masa depan. Dipimpin Shai Gilgeous-Alexander yang masuk NBA First Team musim lalu dan baru berusia 25 tahun, second overall pick pada NBA Draft 2022, Chet Holmgren yang baru berusia 21 tahun, Josh Giddey 20 tahun,
Draymond 22 tahun, Aleksej Pokusevski 21 tahun, Jalen Williams 22 tahun, Jalen Williams 21 tahun, rookie yang baru di draft tahun ini, Cason Wallace 19 tahun, dan Keontae Johnson 23 tahun, serta dua pemain muda potensial yang baru di-trade dari Houston Rockets, Usman Garuba dan Ty Washington yang sama-sama baru berusia 21 tahun. Tim ini sudah membuktikan kekuatan mereka musim lalu dengan lolos ke babak play-in tournament meskipun tanpa Chet Holmgren yang mengalami cedera. Dengan pelatih muda Mark Daigneault, mereka akan menjadi tim muda paling menjanjikan di NBA. Selain 5 tim yang telah kami sebutkan, honorable mention juga patut diberikan pada tim-tim seperti Charlotte Hornets yang memiliki LaMelo Ball 21 tahun, Brandon Miller 20 tahun, Mark Williams 21 tahun, dan Nick Smith Jr. 19 tahun. Ada juga Portland Trail Blazers yang memiliki Scoot Henderson 19 tahun, Shaedon Sharpe 20 tahun, Chris Murray 22 tahun, dan Anthony Simons 24 tahun. Berikutnya Indiana Pacers yang memiliki Tyrese Haliburton 23 tahun, Benedict Mathurin 21 tahun, Jarius Walker 19 tahun, dan Ben Shepherd 21 tahun. Dan yang terakhir, New Orleans Pelicans memiliki Zion Williamson 23 tahun, Dyson Daniels 20 tahun, Trent Murphy III 23 tahun, dan rookie mereka Jordan Hawkins yang baru berusia 21 tahun. Jadi menurut kalian, siapa yang memiliki young core terbaik di NBA saat ini?